Nah ini cerita supaya kamu tahu. Jadi berkah betul ya di Indonesia itu lama itu ada Madura, ada Sumatera, ada Banjar. Kalau orang Banjar lebih hebat lagi. Orang Banjar itu di mana-mana pakai bahasa Banjar. Sama seperti orang Madura, di mana-mana orang pakai Madura. Dan orang Banjar kenapa saya bilang lebih? Karena memang sebuah Banjar karena Madura itu induknya kan Syekhona Khalil. Ya tentu yang kita tahu yang modern. Banjar itu punya indukan namanya Syekh Arsad siapa? Syekh Arsad bin Abdis Somad. Syekhona Khalil itu ngaji sama Syekh Nawawi Banten. Padahal Syekh Nawawi Banten masih ngaji sama Syekh Arsad bin Abdis Somad teman Banjar. Itu uniknya orang Banjar itu. Meskipun hidup di mana-mana pakai bahasa Banjar. Termasuk kiainya siapa yang di Kholi besar di Banjar itu? Siapa itu? Di mana? Ustadz Zainil itu. Enggak, kampungnya Ijen. Sekumpul ya. Itu ngajinya di Bangil. Kamu kira ngajinya di mana? Ngajinya di Mbah Zaini itu ngajinya di Bangil. Tapi jangan kira sama orang Jawa enggak, sama orang Banjar. Ngajinya di Bangil. Dan kiainya ya orang Bangil, tapi beliau orang Banjar. Mucalnya ya pakai bahasa Banjar. Sehingga orang Bangil nggak bisa ngaji sama kiai itu karena ini bahasa apa itu? Jadi sudah hidup di Bangil itu tetap pakai bahasa. Kalau kita kan Islam Nusantara, jadi kayak, nah ini penting saya utarakan. Karena apa? Semakin lama itu orang, nah terus ini gitu ya. Saya ini kan baca kitab banyak sekali. Itu tadi saya sudah buktikan sholat sudah ada 5 mungkin. Tak teruskan. Ketika Nabi mau kabundut, dia sudah susah. Itu dibuka jendela. Itu Nabi masih di dalam buka jendela. Ketika melihat orang sholat itu langsung sehat. Ternyata ketika beliau sakit, orang semua di masjid tetap sholat. Masyhur kenangannya Aisyah, kenangan Sayyidah Fatimah. Fastana rawat juhwasur rawat juh. Nabi baru nggak sholat berdua semua nangis pok. Ternyata aku sukses jadi Nabi waktu sholat. Semua nangis pok. Padahal beliau sakit. Sudah usi barok, sudah pakai belenggu, sudah di kepalanya sudah diasbu, sudah dimaksud, Akhirnya apa? Nabi minta, "Cung aku gandeng, ben iso sholat." Terus dipapa aku Sayyidina Ali bin Fadl itu saudaranya Abdul bin Abbas, Fadl bin Abbas. Terus Nabi yuhada bina rajul ini dipapa Fadl bin Ali. Terus kemudian ikut ikut jamaah masyhur. Terus akhirnya Abu Bakar mundur, kemudian Nabi ngimam. Lagi-lagi Nabi bunganya itu krono sholat. Jadi semua kenangannya sahabat itu ya sholat. Karena begitu spesialnya sholat. Ini era sahabat ya, orang-orang yang rasa ini. Karena begitu spesialnya sholat, ketika Rasulullah wafat, intaqala ila rafiqil a'la. Ini dengerin betul ya, Pak. Paling tidak kita pernah punya pikiran kayak orang waras. Jadi kesukaan kayak berpikir orang waras yang ini tak tobat no. Kemudian ketika Nabi wafat, intaqala ila rafiqil a'la. Apa komentar para sahabat? Siapa khalifahnya Rasulullah? Ya orang yang disuruh Nabi sholat. Kata alasan mereka, jabatan negara itu sepele. Wong sholat sepenting itu saja. Abu Bakar sing kon dadi imam. Saya ulang lagi cara berpikir sahabat. Jabatan presiden, jabatan khalifah itu cemen. Wong urusan dunia wae. Wong urusan sepenting sholat wae sing sowan pangeran dikongkon mimpin Abu Bakar. Apa meneh dhewe urusan dunia ben Abu Bakar. Itu ukurannya kelayakan jadi pemimpin itu juga sholat gitu Pak. Paham ya? Mana kontestasi imam, tapi gak tapi Gus. Akal-akalan zaman modern itu akal-akalan ini cerita. Mana tak kau itu zaman sahabat terus akiasno. Tapi sampean pernah dengar toh ketika sahabat milih Abu Bakar alasannya apa? Karena Abu Bakar ditunjuk ngimami sholat. Terus pikiran mereka sholat sepenting itu saja oleh Rasulullah diridakno dipimpin Abu Bakar. Dia sudah khalifah Abu Bakar. Kayak apa urgensinya sholat sampai semuanya rujukan. Terus Nabi juga ngendikan, "Sumben jong penak ning mahsyar iku amaliyane ora pati dihisab. Pertama dihisab itu sholat, terus sholat Allah liyane gampang. Lagi-lagi sholat yang dipuji." Tapi sekarang orang Islam modern itu kayak LSM. Jadi pikirannya itu gimana supaya orang kaum marginal itu sendiri orang supaya ke tengah. Berarti kayak pemain bal, itu rumus-rumusnya kok pemain bal.
Orang yang termarginalkan supaya di tengah. Orang-orang miskin itu bisa dibasmi. Oleh basmi piye malaikat Mikail ora kepen rezeki ning entekno. Jadi wis gak pikir sampai wong melarat ora salat luwih dibela timbang wong mapan salat. Mergo wong mapan salat jenenge berjuwis. Nek wong ora salat tapi melarat iku kaum pinggiran. LSM seringane bela kaum pinggiran. Padahal iso wae Allah ngukum wong ora salat rezekine angel. Sing sering sholat diparingi barokah urip rezekine jembar. Tapi sebagian wong-wong LSM ya ora kabeh tapi kakean sing ngene iki, paham ya. Sing sholat mapan nggo mobil dianggap berjuwis, anti sosial. Sing ora sholat terus Allah ngukum melarat, tetep dibela-bela mergo napa marji. Ngene kejugeman melok ngono niku iku wong Islam. Kejugeman iso wae dekne melarat mergo uripe boros. Duit sidik digo narkoba, duit sidik digo bokeng wong wedok, terus melarat. Bareng melarat, berhubung melarat tetap bela mati-matian. Tapi tak tahu pangeran itu, itu tak hukum malah bela gitu. Lah saiki lagi ora percaya tak kok aku. Sopo wae wong paling melarat ning donya terus tak kok ya asal usule. Kira-kira mergo Allah sing dolim apa masalah ngene. Wong merantau sing ning dalan-dalan rata-rata ya ono mutunge. Melarat ning desa isin tukaran mbek Pak D Pali terus mutung anti silatur rohkem minggat sementing rawuh dulur. Lho padahal ngendikane Kanjeng Nabi paling cepet dadekno sumpeke rezeki adalah qatur rohim. Wong lungane wae niate ngaduhi dulur. Iku jenenge apa qatur. Terus dihukum mbek pangeran merantau kang elah. Tapi saya tidak nuduh semua orang seperti itu. Tapi aku yakin nggak mungkin seperti ini tanpa sebab. Itu bila-bila nih. Mereka mau dikoidah marginal berjuis, apa? Marginal. Kalau pikiran ini terus, nanti kita kayak zaman PKI kan. Saya tuh punya kenalan gus-gus banyak di Kediri, di Madiun, di mana-mana. Itu dulu PKI Madiun, PKI Kediri, PKI mana-mana di daerah sana itu. Mantel kiai, jadi kiai udah kayak bos berjuis. Santri yang kerja ngurumat apa? Kebon. Kiai ini tengok-tengok yang ngomong untuk setoran, jadi nganggep kiai itu kayak ketua geng. Mereka kiai ini ngomong tengok-tengok mulang, nggak santri ini ngurusi kelapane, ngurusi panenannya terus disetor. Nggak mungkin antaranya kiai ketua geng. Terus dia bilang kamu marah, kau marah itu bukan ngelak. Akhirnya gerakan sama rata sama. Itu korban pertama PK. Mereka dia orang ibadah, jadi uang sing diparingi jebar kayak pulau ini kan mulang. Terus rukin salam template, jago kok ketua preman terus setoran ngono. Yo mati yo jenenge wong bingung kabeh diprovokasi ngono iku yo. Mati. Akhirnya pertama yang diribas PKI yo kiai perkarane provokasine ngono. Yo gak arek kiai aku anak kiai putune kiai itu terus cerita. Padahal kiai-kiai itu makan mergo barokah wa mattaqillah sallahu makhraja. Mesti ora ono wong takwa ora diurusi pangeran. Kulo niku yo ora pati pinter pergawe tapi yo kerumpak ya pangeran. Umum kaji kalau yo kaji, umum Pak Yurabi yo Yurabi. Cara aku butuh wayo untuk akeh kan, cuma yo. Soalnya gampang kabeh cara film, cuma ikan jogo toleransi. Sampai wong ora payu-payu yo tadi. Saya tuh pernah itu ngisi seminar di Madura, di Bata-Bata di sana. Pondok paling besar di Madura namanya, termasuk pondok paling besar itu Bata-Bata sama Gus Yofur. Itu cerita gini, Gus kalau di sini orang alim, paling ingin nikah kamu. Dikasihkan, masih dikasih uang sama calon mertua. Kalau Anda ingin, nanti pulang bisa bawa langsung. Ini Madura, negara Islam. Yang pemandunya itu lagi. Aduh. Aku mau ngaku kesuwen dari Kiai Jawa Tengah. Kesuwen ratau roh ngono itu. Jadi saya kaget tuh, masa gitu ya. Jadi ada benderanya lagi, pengiringnya lagi. Tak tanya, apa betul gitu? Oh iya betul sekali. Padahal kecerdasan Madura itu yang paling bisa mengalahkan kecerdasan Pak Habibie guyonannya. Karena kalau guyonannya Pak Habibie itu tanya, coba ukur ketinggian tiang itu, tiang bendera. Oleh orang Madura dinaikin. Kenapa tidak kamu copot? Itu kan tiangnya kan copotan. Kenapa tidak kamu copot ukur di bawah? Oh namanya agak ketinggian Pak.
Makanya guyonannya, ya itu guyonan. Habib itu belum pernah debat kalah kecuali ngadu orang. Tapi di sana juga gitu, guyonan. Tapi memang orang tua itu nak guyon. Orang Madura tak tanya, memang guyonannya guyon. Oh, terus cerdas-cerdas. Jadi wah sekarang iso bayang loh. Aku pikir wis beda memang. Perasaan saya di sana itu kayak di Thailand karena pulaunya terpisah terus bahasanya beda. Jadi kalau orang Madura ngomong sama orang Madura kayak ada di Indonesia juga. Kayak di Thailand. Nah ini cerita supaya kamu tahu. Jadi berkah betul ya di Indonesia itu lama itu ada Madura, ada Sumatera, ada Banjar. Kalau orang Banjar lebih hebat lagi. Orang Banjar itu di mana-mana pakai bahasa Banjar. Sama seperti orang Madura, di mana-mana orang pakai Madura. Dan orang Banjar kenapa saya bilang lebih? Karena memang sebuah Banjar karena Madura itu induknya kan Syekhona Khalil. Ya tentu yang kita tahu yang modern. Banjar itu punya induk kan namanya Syekh Arsad siapa? Syekh Arsad bin Abdus Somad. Syekhona Khalil itu ngaji sama Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Banten masih ngaji sama Syekh Arsad bin Abdus Somad teman Banjar. Itu uniknya orang Banjar itu. Meskipun hidup di mana-mana pakai bahasa Banjar. Termasuk kiainya siapa yang di Kholi besar di Banjar itu? Siapa itu? Di mana? Ustadz Zainil itu? Enggak, kampungnya Ijen. Sekumpul ya. Itu ngajinya di Bangil. Kamu kira ngajinya di mana? Ngajinya di Mbah Zaini itu ngajinya di Bangil. Tapi jangan kira sama orang Jawa enggak, sama orang Banjar. Ngajinya di Bangil. Dan kiainya ya orang Bangil, tapi beliau orang Banjar. Mucalnya ya pakai bahasa. Sehingga orang Bangil nggak bisa ngaji sama kiai itu karena ini bahasa apa itu? Jadi sudah hidup